Perintah Kaisar Naga, Bab 3000 Eksekusi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semua orang melihat ke penghalang di depan mereka, dan mereka semua diam. Cucu tua dari peringkat ke-8 dari kondisi bugar meninju, dan tidak ada gerakan di penghalang, yang terlalu keterlaluan. Minggir, aku akan datang, kata Ning Kaichen. Lagi pula, di sini, dia adalah yang terkuat, biksu kelas 9 di Body Fit Realm. Jika dia tidak bisa menembus penghalang ini, maka tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Saya melihat Ning Kaichen mengeluarkan pedang panjang. Nafas seluruh tubuhnya naik, dan dalam sekejap, cahaya pedang ditebas. Cahaya pedang itu seperti pelangi, merobek kekosongan, dan tiba-tiba melesat ke arah penghalang. Tapi ketika pedang bersinar mengenai penghalang, tiba-tiba menghilang. Hah, Ning Kaichen terkejut, menatap kosong. Bertanya-tanya mengapa cahaya pedang yang dia serang dengan seluruh kekuatannya barusan menghilang. Tapi saat berikutnya, penghalang mulai bergetar dan bersinar dengan cahaya. Minggir, semuanya minggir. Melihat ini, Dev mengingatkannya dengan keras. Segera, seberkas cahaya keluar dari penghalang. Untungnya, semua orang diingatkan oleh Dev. Mereka mengelak dengan cepat dan tidak terluka oleh sinar cahaya ini. Formasi macam apa ini? Sangat kuat. Ning Kaichen bingung. Bahkan pukulan keras pun tidak berguna. Semua orang malu saat ini. Mereka terjebak di sini. Ada formasi yang menghalangi jalan di depan. Dan iblis tua itu mendekati setiap langkah di belakang. Sialan. Karena kamu tidak bisa melarikan diri. Ayo bertarung. Lagi pula kamu akan mati. Jadi kenapa harus begitu sedih? Teriak Old Kong dengan marah. Dia tidak ingin mati sedikit demi sedikit dalam keputusasaan seperti ini. Kematian seperti itu terlalu tidak nyaman. Ya, berusaha keras. Mungkin kita masih punya kesempatan jika kita berusaha keras. Lagi pula itu kematian. Kenapa repot-repot mundur? Banyak orang akan menjadi gila. Berteriak keras untuk melakukan yang terbaik. Gao Qisheng juga terinfeksi oleh semua orang. Dan dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Lawan, siapa yang akan pergi bersama keluarga Gao untuk membunuh iblis tua ini? Itu adalah sisa jiwa. Selama kita bekerja sama, kita mungkin tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Gao Qisheng mengangkat tangannya dan berteriak, dan banyak orang merespons satu demi satu. Nah, di area ini, tidak ada dari kita yang menjadi lawan iblis tua itu, apalagi iblis surgawi 5 elemen. Petik 2. Ini belum saatnya kematian pasti. Semuanya, jangan panik. Dev membujuk semua orang. Tuan Chen, apakah Anda punya cara untuk mengungkap formasi ini? Ji Yun bertanya dengan gembira. Aku tidak yakin, tapi aku bisa mencobanya. Tapi aku butuh waktu. Petik 2. Kata Dev, kami akan melindungimu dan memberimu waktu. Ning Kaichen mengerti apa yang dimaksud Dev, dan buru-buru berkata, oke. Dev mengangguk. Kemudian seluruh orang berjalan perlahan ke penghalang. Menyentuh penghalang dengan ringan dengan satu tangan. Memejamkan mata sedikit, dan mulai mencari mata formasi. Orang tua itu melihat, Dev benar-benar melihat formasi yang menghancurkannya. Dengan cibiran di wajahnya. Formasi saya telah diatur selama ribuan tahun dan tidak ada yang merusaknya. Anda, seorang biksu kecil, ingin menghancurkannya. Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Pria tua itu tersenyum dingin. Dan kemudian memandang Wuxing Tianxia. Kalian memiliki kesempatan untuk berperilaku. Sekarang bunuh mereka semua. Dan kalian akan selamat. Wuxing Tianxia dan yang lainnya segera mengklik mengangguk. Ning Kaichen membawa semuanya para biksu untuk menghadapi iblis surgawi 5 elemen. Dan dia jelas bukan lawan. Jika Dev ditambahkan, mungkin dia tidak akan tahu siapa yang akan menang. Tapi sekarang Dev telah menghancurkan formasi. Tidak ada cara lain. Bantuan. Hanya mereka yang menghentikan Wuxing Tianxia. Patriark Ning, aku benar-benar minta maaf. Tidak ada dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup. Atau rahasia Cell of Demons kita akan tersebar. Kata Jinsa dengan senyum dingin. Jika kamu membantu para pelaku kejahatan, cepat atau lambat kamu akan dihukum oleh semua orang. Ning Kaichen mendengus dingin. Bab 3001 Array Ilusi Kuat. Apakah kamu akan dibunuh oleh seseorang? Kamu tidak akan dapat melihat. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia segera berjalan menuju Ning Kaichen. Yang lain juga bertarung bersama dalam sekejap. Dan 5 elemen dari 5 elemen Tianxia langsung mengikuti banyak biksu untuk bertarung bersama. Namun,
5 elemen surgawi iblis sangat kuat, dan banyak kultivator kasual dipenggal setelah hanya bertemu satu sama lain, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Tiba-tiba, semua jenis harta dan senjata ajaib beterbangan, dan semua jenis senjata ajaib terus mengeluarkan suara. Pria tua itu menyaksikan pertarungan di depannya di udara, wajahnya penuh kenikmatan. Setiap kali seorang biksu meninggal, akan ada cahaya putih yang membubung ke udara. Ning Kai-Chen sedang bertarung dengan Jinsa saat ini. Dia tahu bahwa dia harus menggunakan seluruh kekuatannya, atau dia akan segera mati di sini. Mata Ning Kai-Chen berkilat keras, dan dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah menyembur ke pedang panjang di tangannya, dan dengan sedikit goyangan pedang panjang itu, cahaya pedang merah langsung meledak. Tian Lingzan, Ning Kai-Chen berteriak keras, mengendarai pedang panjang, dan langsung menuju Jinsa. "Huff, kamu lupa siapa aku? Berani bermain pedang di depanku?" Jinsa mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Dia berlatih keterampilan logam, dan dia memiliki kemampuan alami untuk menahan senjata seperti pedang. Dengan dorongan telapak tangan Jinsa, perisai emas muncul di depannya seketika. Perisai ini langsung memblokir pedang Ning Kai-Chen. Boom! Ada suara tabrakan yang keras. Tubuh Ning Kai-Chen mundur beberapa langkah. Jinsa tidak jauh lebih baik, dan dia juga mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya. Namun, pedang di tangan Ning Kai-Chen tiba-tiba retak oleh pukulan ini. Kemudian, di bawah mata terkejut Ning Kai-Chen, pedang itu patah sedikit demi sedikit, hanya menyisakan gagang di tangan Ning Kai-Chen dalam sekejap. Ning Kai-Chen terkejut. Ini adalah pedang leluhur keluarga Ning mereka, tapi di bawah pukulan ini, itu langsung hancur. Lihat saja pedang ini. Terlihat juga bahwa keluarga Ning bukanlah keluarga kaya, dan pedang leluhur sangat rentan. Hahaha, jika kamu sangat rentan, pergilah ke neraka. Jinsa tertawa keras, dan langsung pergi ke Ning Kai-Chen. Tetapi ketika Jinsa menyerang Ning Kai-Chen, dunia tiba-tiba bergetar, dan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Gunung, sungai, danau, laut, semua pemandangan terus-menerus berlalu di depan mata Jinsa, dan bahkan musim berubah dengan cepat sepanjang tahun. Jinsa terkejut sesaat, dan dia sedikit bingung. Bahkan lelaki tua itu merasa bahwa pemandangan di depannya telah berubah saat ini. Dev dan para biksu semuanya pergi. Hal yang sama berlaku untuk biksu lain. Mereka hanya merasakan pemandangan di depan mereka sekali. Dan kemudian berbagai pemandangan muncul, seolah-olah itu nyata. Semua orang tenggelam dan tidak ada lagi pertempuran. Ini adalah formasi hantu yang dibuat oleh Dev. Sumber hantu yang sangat besar membuat formasi hantu Dev tampak nyata. Akibatnya, 5 elemen surgawi iblis dan lelaki tua itu semuanya terjebak dalam susunan hantu. Dev memancarkan kesadaran ilahi, dan buru-buru menarik Ji Yun dan Ning Kai-Chen keluar dari susunan hantu. Ketika Ning Kai-Chen dan yang lainnya bangun, mereka memandang 5 elemen Tianxia di depan mereka seperti orang bodoh, mengejar dan berlarian, berbicara sendiri. Bahkan mata lelaki tua itu kabur saat ini. Apa yang terjadi di sini? Ning Kai-Chen tidak terburu-buru. Kalian semua jatuh ke dalam ilusiku dan terjebak di dalam. Dev menjelaskan. Bagus. Kalau begitu mari kita ambil kesempatan ini untuk membunuh orang-orang ini. Gao Qisheng sangat gembira di dalam hatinya. Dan dia akan melakukannya. Jangan bergerak. Formasi hantu saya hanya menjebak mereka untuk sementara. Jika Anda bergerak, nafas akan membuat formasi hantu tidak stabil, dan akan rusak pada saat itu. Aku sudah menemukan mata formasi. Selama kita menyerang mata formasi bersama, kita bisa menembus penghalang. Petik 2. Dev buru-buru menghentikan Gao Qisheng. Ketika Gao Qisheng mendengar ini, dia terlalu takut untuk bergerak. Bab 3002 Anda tidak dapat melihat momen itu. Dev berjalan ke posisi tertentu di penghalang, lalu mengulurkan tangannya dan mengetuk penghalang beberapa kali. Penghalang itu bergetar hebat dalam sekejap. Di sini, kita harus menyerang posisi mata bersama-sama. Semuanya. Cepatlah. Karena formasi bayanganku tidak bisa menjebak mereka terlalu lama. Dev berkata dengan cemas kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengangguk. Sekarang Dev tanpa sadar telah menjadi pemimpin semua orang. Dev mundur beberapa langkah. Kecemerlangan keemasan meletus dari seluruh tubuhnya. Dan dia mengayunkan tinju cahaya suci, mengenai penghalang dengan satu pukulan. Melihat ini, yang lain bergegas menyerang dengan aura terkuat.
Tidak ada yang menggunakan senjata. Mereka tahu penghalang akan memantul dari serangan senjata. Tiba-tiba, semua biksu meninju penghalang. Orang-orang ini mencapai tempat yang sama. Bum bum bum. Semua orang tidak berani santai sedikit pun dan mencoba yang terbaik. Karena ini menyelamatkan nyawa. Selama penghalangnya rusak, mereka bisa kabur. Segera, beberapa biksu sedikit kelelahan karena pertempuran dan pengeboman. Masih banyak orang dengan keringat dingin di dahinya dan tidak memiliki kekuatan spiritual. Tapi Dev tidak mengubah apapun. Dan angin kepalan emas terus membombardirnya. Kakak Chen, apakah ini lubang formasi? Kenapa belum pecah? Lao Sun juga terengah-engah. Dan bertanya pada Dev. Dev tidak berbicara. Tetapi terus meninju dan meninju. Karena berbicara akan menghabiskan energi. Melihat Dev tidak berbicara, Lao Sun hanya bisa menggertakkan giginya dan terus membombardir bersamanya. Sekarang semua orang hampir mencapai batasnya. Tetapi karena kepercayaan mereka pada Dev, mereka telah bertahan. Tetapi pada saat ini, susunan hantu Dev melemah. Dan lelaki tua itu terbangun dari hantu itu. Ini adalah susunan hantu yang sangat kuat sehingga bahkan lelaki tua itu pun terperangkap. Tampaknya energi dalam pecahan jiwa es yang diubah lelaki tua itu telah diserap olehmu. Petik 2. Orang tua itu memandang Dev dengan dingin dan berkata, dia tahu bahwa susunan hantu dibuat oleh Dev. Dan karena Dev para biksu ini dapat melarikan diri dari kekuatan aneh itu. Ketika Dev mendengar bahwa lelaki tua terbangun dari hantu, dahinya keringat dingin keluar di wajahnya, dan matanya menjadi bermartabat. Dev mempercepat ritme pengeboman, dan setiap pukulan mengguncang tanah. Melihat penghalang pengeboman Dev, lelaki tua itu mengerutkan kening sedikit, karena pengeboman Dev tempat itu persis di mana formasi itu berada. Sepertinya aku harus membunuhmu sebelum aku bisa tenang. Pria tua itu menunjuk dengan santai. Dan kabut hitam tiba-tiba berubah menjadi senjata tajam dan langsung menuju Dev. Dev sepertinya tidak melihatnya. Masih menghadap lelaki tua itu dengan punggungnya. Membombardir penghalang dengan putus asa dengan tangannya. Wan Chen, melihat ini, Ji Yun buru-buru mengingatkan dia. Dan ingin membantu Dev menghentikannya. Jangan bergerak. Cepat dan membombardir penghalang. Penghalang, Dev tidak bertindak gegabah seperti Ji Yun. Melihat ini, Ji Yun hanya bisa membombardir penghalang dengan tinjunya lagi. Tetapi ketika senjata tajam mencapai punggung Dev, tubuh Dev tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi tubuh Dev. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya, dan cahaya keemasan hampir membutakan mata semua orang. Senjata tajam itu langsung mengenai tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan, terlempar keluar dalam sekejap, dan berubah menjadi semburan kabut hitam. Senjata tajam ini awalnya diubah oleh kabut hitam, dan lelaki tua itu melakukannya tidak berharap bahwa Dev, biksu kecil kelas 4 dari alam komposit, akan memiliki pelindung tubuh tingkat peri semacam ini. Itu sebabnya saya tidak bisa menyakiti Dev. Tanda seru. Tubuhmu, beku kecil itu masih memiliki harta semacam ini. Tetapi setelah kamu mati, benda-benda ini menjadi milikku. Sudah, kata lelaki tua itu dengan senyum dingin. Aku khawatir kamu tidak bisa melihat saat aku mati. Dan kamu tidak bisa mendapatkan barang-barangku. Dev menghentikan pengeboman, berbalik, dan menatap lelaki tua itu dengan wajah lucu. Bersambung.